Kalau saja aku tidak melihat dan mengalaminya sendiri, niscaya aku tidak akan pernah percaya dengan keberadaan sosok-sosok makhluk halus menyeramkan itu. Melihat wujud dan aktivitasnya yang menebar rasa takut, maka mereka pantas disebut sebagai hantu. Meski mungkin saja ada istilah lain yang lebih pas lagi. Tapi baiklah, kita tidak perlu memperdebatkan apa istilah yang pantas untuk menyebut mereka. Yang pasti, aku amat meyakini bahwa cerita-cerita tentang hantu bukanlah suatu isapan jempol semata. Kisahku ini juga dapat memberikan suatu bahan pembuktian bahwa hantu memang bisa berada di mana saja, bahkan tak peduli dalam rumah megah, seperti rumah tempat tinggalku bersama keluarga. Rumahku yang besar dan lumayan mewah itu terletak di luar kota Jakarta, persisnya di suatu daerah perbatasan antara Bogor dan ibu kota. Luasnya sekitar 10 kali 20 meter dan terdiri dari 2 lantai. Dengan gaya bangunan model masa kini, maka rumahku ini memang terlihat amat megah. Apalagi di sekitarnya memang tidak ada rumah-rumah lain yang semegah rumahku. Tetapi kebahagiaan kami sekeluarga sedikit terguncang semenjak kami menempati rumah baru itu. Bagaimana tidak? Di rumah yang aroma catnya masih tercium itu, sejumlah peristiwa aneh kerap meneror anak-anak sehingga mereka amat tertekan jiwanya. Belakangan, teror gaib itu juga menimpa diriku. Si bungsu Citra adalah orang pertama yang mengalami gangguan itu. 3 hari menempati rumah baru yang sangat dibanggakannya itu, tiba-tiba di suatu malam dia menjerit histeris di dalam kamarnya. Apa yang terjadi? Tadi Citra melihat ada perempuan berambut panjang yang duduk di situ, Mah. Geragap Citra malam itu saat aku dan keempat anakku yang lain mengerubunginya dalam kamar. Tangan Citra yang menunjuk ke arah meja riasnya nampak sangat gemetar. Wajahnya juga pucat seperti mayat. Kali kamu mimpi, Cit, duga Ilham yang memberi adiknya segelas air putih. Gak mungkin, Kak, bantah Citra. Aku lihat persis, perempuan itu duduk di bangku meja rias sambil menghadap ke cermin. Tadinya Citra kira itu Mama, sebab rambutnya sama panjang seperti Mama. Kamu lihat wajah perempuan itu, Cit? Tanya Igo, anak keduaku. Sambil bergidik, Citra membenamkan wajahnya ke dadaku. Citra takut, Mah. Wajah perempuan itu menyeramkan sekali. Adunya seperti menggumam. Pasti kamu kebanyakan nonton film horor deh. Makanya belajar yang banyak, jangan nonton DVD melulu. Sergah Randi, kakak terdekat Citra. Sepertinya dia tidak menganggap serius apa yang menimpa diri adiknya. Gara-gara kejadian ini, aku harus menemani Citra tidur di dalam kamarnya. Namun 2 hari berselang, di siang bolong, Citra yang baru pulang sekolah malah menjerit-jerit ketakutan. Kebetulan waktu itu yang ada di rumah cuma aku dan Bimina, pembantu di rumahku. Sedangkan keempat anakku yang lain masih di luaran melakukan aktivitasnya masing-masing. Mendengar jeritan Citra, kontan aku dan Biminah yang tengah berada di dapur langsung memburu ke kamar anak gadisku yang letaknya di lantai atas. Ketika kami tiba di lantai atas, aku dan Biminah sama-sama melihat Citra yang pingsan di depan pintu kamarnya yang terbuka lebar. Apa yang terjadi? Perempuan itu, Mah. Tadi Citra lihat dia duduk di depan meja rias. Sepertinya dia sedang menyisir rambutnya yang panjang dan aut-autan, cerita Citra sambil menangis sesenggukan. Rupanya, penampakan aneh itu lagi yang telah membuat anak bungsuku histeris. Tetapi, benarkah apa yang dilihat Citra itu? Atau mungkin seperti yang dikatakan Randy, Citra hanya berhalusinasi akibat kebanyakan nonton film horor lewat DVD. Mulanya, aku masih berprasangka demikian. Ya, kupikir Citra memang terlalu banyak nonton film horor yang belakangan ini memang sedang ngetren. Makanya aku langsung melarang dia nonton film-film seperti itu. Citra memang tidak membantahnya, namun dia mengajukan satu permintaan untuk tidur bareng denganku. Karena papanya tidak ada, kupikir tidak ada salahnya untuk meluluskan permintaannya. Ya, hitung-hitung untuk menenteramkan batinnya. Tetapi ketika aku masih berupaya menenteramkan batin Citra, kegaduhan lain malah terjadi. Randy, anakku yang terkenal paling pemberani, mendadak terkena demam dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Yang aneh, dia menjadi sulit untuk berbicara, walau dengan suara terpatah-patah dan nafas tersengal-sengal. Pada intinya, Randy sempat menceritakan bahwa dirinya telah melihat makhluk yang sangat menyeramkan di dalam kamarnya. Makhluk itu berkepala lancip seperti kukusan penanak nasi, dengan wajah merah menyala dan tubuhnya tinggi besar hampir menyentuh plafon kamarnya. Mungkin Randy mengalami demam tinggi karena dia syok sebab telah melihat monster yang sangat menyeramkan itu. Untunglah, setelah berobat ke dokter 3 hari kemudian, Randy sehat seperti sedia kala.
Apa mungkin rumah kita ini ada hantunya ya, Mah? Cetus Randy ketika kami sekeluarga sedang berkumpul di ruang tengah. Hush, jangan ngomong gitu. Mana ada sih hantu di sini? Tempat tinggal mereka itu di hutan, laut, gunung, atau tempat terpencil dan kotor lainnya. Rumah ini kan selalu mama jaga kebersihannya. Randy juga harus ingat, kita semua ini kan selalu tekun menjalankan sholat 5 waktu. Makanya yang terpenting sebelum tidur berdoa dulu. Dan jangan lupa sholat isya. Tanggapku memberi nasihat. Anak-anak sepertinya cukup bisa menerima perkataanku. Beberapa hari setelah Randy sembuh dari sakitnya, kini giliran Biminah yang harus gemeteran tubuhnya, sampai-sampai dia hampir saja menubrukku. Ada apa sih, Bi? Tanyaku sambil menatap wajahnya yang sepucat mayat. Dengan suara gemeteran, Biminah menjawab, Anu Bu, barusan saya lihat perempuan pakai baju putih keluar lewat pintu belakang. Rambutnya panjang seperti ibu. Karena saya curiga, saya mengikutinya. Taunya dia menghilang di balik tembok pekarangan belakang. Ih, apa mungkin itu hantu yang dilihat sama Non Citra ya, Bu? Waktu itu belum begitu malam, baru sekitar pukul 18:30. Tapi, tak urung cerita Biminah menimbulkan ketegangan dalam batinku. Dan ketika itu ingatanku langsung tertuju pada apa yang dikatakan Randy. Apa mungkin rumah kita ini ada hantunya ya, Ma? Keyakinanku memang kian terpengaruh oleh kata-kata Randy itu. Terlebih ketika aku sendiri mendengar pengakuan langsung dari Ilham, anak tertuaku. Rupanya Ilham sendiri sudah merasakan gangguan aneh itu. Namun sebagai anak tertua yang sudah berwawasan luas, dia sengaja tidak meributkannya, sebab dia takut akan membuat gelisah seisi rumah. Terutama sekali Citra yang penakut itu. Mulanya Ilham juga menganggap Citra dan Randy mengada-ada, Mah. Tapi kejadian itu benar-benar membuat Ilham merasa yakin bahwa ada yang tidak beres dengan rumah kita ini. Kata Ilham ketika hari itu dia berbincang-bincang denganku. Kebetulan adik-adiknya sedang tidak ada di rumah. Tanpa ku minta, Ilham menceritakan peristiwa aneh yang dialaminya. Persisnya hanya semalam setelah Randy kedapatan terkena demam mendadak pas bangun tidur di pagi hari. Menurutnya, malam itu Ilham pulang agak larut. Saat Honda Jazz-nya masuk ke pekarangan rumah, di depan pohon mangga besar yang sedang berbuah, dia melihat ada sosok tinggi besar yang sedang berdiri. Sosok itu mengenakan pakaian pangsi serba hitam, seperti para jawara Betawi tempo dulu. Mulanya aku kira itu dia manusia biasa. Tapi Mama tahu nggak? Sewaktu aku perhatikan, ternyata sosok jawara itu nggak ada kepalanya. Ih, serem banget. Untung Ilham nggak pingsan. Papar Ilham menandaskan ceritanya. Apa kamu yakin dengan penglihatanmu itu, Nak? Tanyaku mendesaknya. Yakin banget, Ma. Buktinya, sewaktu kena sorot lampu mobilku, sosok lelaki tanpa kepala itu langsung menghilang. Ungkap Ilham dengan penuh keyakinan. Tapi ingat, Ma, jangan ceritakan hal ini kepada Randy dan Igo, apalagi sama Citra. Ilham takut mereka akan semakin tercekam. Pesannya sebelum aku sempat memberikan tanggapan. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan untuk mengusir penampakan hantu-hantu itu? Tanyaku kemudian. Menurut Ilham, nggak ada salahnya jika kita meminta bantuan pawang hantu atau paranormal, Ma. Ya, siapa tahu mereka bisa mengusirnya, jawab Ilham. Kusetujui saran putra sulungku. Bahkan Ilham juga yang akhirnya mendatangkan paranormal dimaksud. Lewat bantuan salah seorang temannya yang orang asli Depok, Ilham bisa mendapatkan seorang paranormal yang ahli menangani gangguan makhluk halus. Persisnya seorang ustadz kampung yang konon amat paham dengan masalah-masalah gaib. Yang mengejutkan, menurut hasil kontemplasi sang ustadz, dikatakan bahwa dulunya tanah tempat pertapakan rumah kami memang menjadi salah satu ajang lokasi pembantaian manusia yang berlangsung di zaman penjajahan Belanda. Tak dijelaskan siapa yang dibantai di sana, hanya menurut Ustadz, untuk menetralisir pengaruh negatifnya, kami harus mengadakan selamatan kecil untuk mengirim doa agar arwah-arwah itu tenang di alam sana. Demi ketenangan keluargaku, tentu saja aku menuruti saran-saran Pak Ustadz. Selamatan kecil pun kami lakukan dengan mendatangkan sekitar 25 orang anak yatim piatu asuhan Pak Ustadz. Syukur Alhamdulillah, setelah ritual ini dilakukan, memang gangguan itu akhirnya hilang. Bahkan ketika Mas Jamal cuti pulang, kami sekeluarga tidak merasakan gangguan apa-apa lagi. Ketika aku ceritakan berbagai kejadian gaib yang telah meneror anak-anak, termasuk juga Biminah, Mas Jamal memang kurang begitu mempercayainya. Namun dia tidak mempermasalahkan selamatan yang telah kugelar. Apalagi ritual tersebut melibatkan anak yatim piatu. Mas Jamal amat senang mendengarnya. Setelah ritual selamatan doa arwah digelar, hanya sekitar 2 bulan saja kami menikmati ketenangan. Setelah itu keadaan kembali mencekam. Citra beberapa kali mengaku memergoki perempuan bergaun putih dan berambut panjang itu.
Demikian juga halnya dengan Biminah. Bahkan, pembantuku ini pernah juga jatuh pingsan di depan pintu kamar mandi di ruang dapur. Gara-garanya, malam itu Biminah melihat si perempuan misterius berada di dalam kamar mandi saat dia ingin membuang hajat kecil. Perempuan itu kakinya menggantung di atas langit kamar mandi, Bu. Sedangkan kepalanya berada di atas kolam. Ih, menyeramkan sekali. Bibi lihat lidahnya terjulur panjang dengan warna merah seperti darah. Cerita perempuan asal Banten itu dengan suara gemetar. Randy juga mengaku melihat lagi penampakan gaib. Kali ini yang dilihatnya bukan lagi sosok tubuh raksasa yang kepalanya berbentuk kerucut seperti kukusan penanak nasi. Namun makhluk itu lebih menyerupai sesosok kakek tua renta yang jalan dengan kaki pincang. Dia mengaku telah melihat makhluk itu muncul dari balik dinding gudang tempat menaruh perabot rongsokan. Aku sempat melihatnya, tapi sosok kakek pincang itu sepertinya menceburkan diri ke kolam ikan belakang. Setelah itu dia raib. Ih, menyeramkan sekali, cerita Randy dengan suara tegang. Bagaimana dengan Ilham dan Igo? Dari kelima orang anakku, sepertinya hanya Igo yang belum pernah mengalami teror-teror gaib. Ilham pernah melihat sosok mirip Jawara tempo dulu yang ternyata tidak berkepala. Bahkan, belakangan dia juga mengaku telah melihat penampakan wujud makhluk mirip kelelawar raksasa yang tengah malam hinggap di balik jendela kamarnya. Jadi, hanya Igo yang luput dari gangguan teror gaib. Benarkah demikian? Ternyata dugaanku salah. Dibandingkan dengan anak-anakku yang lain, Igo memang relatif pendiam. Mungkin dia juga yang paling pandai menyimpan rahasia. Buktinya, dia tidak pernah mau menceritakan kenyataan yang telah dialaminya kalau saja tidak aku desak. Rupanya, Igo berulang kali mengalami teror gaib itu. Namun selama ini, dia sengaja berdiam diri. Igo nggak ingin keadaan bertambah runyam, mah. Lagi pula, makhluk-makhluk itu sepertinya tidak bermaksud mencelakakan kita. Kalau kita melihat keberadaan mereka, mungkin itu suatu kebetulan saja, katanya dengan tenang. Igo mengaku pernah juga melihat penampakan sosok bergaun putih dengan rambut panjang riap-riapan itu. Dia juga pernah melihat seorang bocah kecil berlarian di dekat balkon. Lalu saat melihat dirinya, bocah itu tiba-tiba langsung melompat lewat balkon. Tapi aku yakin, mah, mereka tidak ingin mengganggu kita. Igo mungkin benar, makhluk-makhluk itu sepertinya memang tidak bermaksud mencelakakan siapapun. Ya, kalaupun sesekali wujud mereka bisa tertangkap penglihatan anak-anak, juga Biminah, mungkin semata-mata hal itu hanya karena faktor kebetulan saja. Tapi, faktor kebetulan inilah yang justru jadi persoalan. Bagaimana kalau penampakan makhluk-makhluk itu, kejadiannya kian sering dipergoki oleh anak-anakku? Wah, tentunya keadaannya kian runyam. Nah, khawatiranku itu pada akhirnya menjelma jadi kenyataan. Kecuali Igo yang selalu nampak lebih tenang, semua anak-anak tercekam oleh suara-suara misterius yang belakangan ini kerap kami dengar di dalam rumah kami. Suara itu berupa jerit kesakitan, tangis perempuan, dan anak-anak, atau jerit kepanikan dari orang-orang yang sepertinya berjumlah amat banyak. Herannya, semua penghuni rumah bisa mendengar suara-suara yang mendirikan bulu kuduk itu. Jadi, benarkah tanah pertapakan rumah kami dulunya merupakan sebuah lokasi yang jadi ajang pembantaian, seperti yang dikatakan Pak Ustadz tempo hari? Memang tak mudah menyebak misteri tersebut. Yang pasti, menurut keterangan beberapa orang tetangga, menyebutkan bahwa areal tanah itu sejak dulu memang terkenal sangat angker. Banyak warga sekitar yang pernah melihat penampakan hantu di areal tanah tersebut. Bahkan karena itu, tak ada seorang pun yang berani mendirikan bangunan di areal tanah itu. Sampai akhirnya, aku dan suamiku membelinya dan membangun rumah di sana. Jadi, benarkah lokasi tanah tempat pertapakan rumahku itu telah menjadi ajang komunitas makhluk halus? Entah arwah penasaran, jin, atau apapun namanya. Agaknya memang demikianlah keadaannya. Sehingga karena itulah rumah baruku akhirnya berubah, tak ubahnya seperti sebuah istana hantu. Akibat seringnya terdengar suara-suara misterius itu, ditambah lagi dengan penampakan yang sering mereka saksikan, maka kelima anakku memutuskan untuk tidur bersama dalam satu kamar. Lucu juga melihat mereka, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa, sebab mereka memang berada dalam situasi yang amat mencekam. Sebuah kejadian misterius akhirnya juga aku saksikan sendiri. Anehnya, kejadian ini berlangsung di siang hari bolong. Ketika itu rumah sedang sepi, karena anak-anak semuanya sudah pergi ke sekolah dan ke kampusnya masing-masing. Yang ada di rumah tinggal aku dan Biminah. Waktu itu aku sedang asik berdandan di depan cermin rias, sebab sebentar lagi akan mengajak Biminah belanja kebutuhan bulanan di supermarket terdekat. Saat aku sedang mengenakan alas bedak, mendadak aku terperanjat. Sebab di balik bayangan cermin kulihat ada seseorang perempuan yang berdiri menatap bayanganku. Persis seperti yang diceritakan Citra, Biminah dan juga Igo.
Perempuan itu memang bergaun serba putih dengan rambut panjang riap-riapan. Namun sekali ini aku sempat melihat wajah si perempuan yang ternyata cantik itu, walau amat pucat seperti tak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Begitu melihat bayangan perempuan di balik cermin, maka secara spontan kubalikan tubuhku. Aneh, tak ada siapapun di belakangku. Yang ada hanya dinding yang beku dengan cat hijau muda, warna kegemeranku. Namun anehnya, sekejap kemudian kurasakan tubuhku menggigil seperti terkena serangan demam mendadak. Seketika itu pula dengan suara gemetar, aku berteriak memanggil Biminah. "Ada apa, Bu?" tanya perempuan desa itu dengan nada heran. Dia pasti terkejut melihat wajahku yang pucat, ditambah dengan tubuhku yang masih gemetaran. "Bawa saya keluar dari kamar ini, Bi," pintaku. Biminah segera membantu memapah tubuhku keluar dari kamar. Setelah duduk di sofa yang ada di ruang tengah, pelan-pelan kuceritakan apa yang telah terjadi. Biminah hampir sulit percaya kalau sosok hantu itu muncul di siang hari bolong. Memang sulit menjelaskan bagaimana bisa sosok makhluk halus muncul di siang hari bolong. Bukankah mereka selalu muncul dalam gelapnya malam? Akan tetapi itulah kenyataan aneh yang telah menimpaku. Gara-gara kejadian menyeramkan di siang hari bolong itu, aku kembali meminta ilham untuk mengundang Ustadz kampung yang tempo hari memimpin ritual selamatan kirim doa arwah di rumah kami. Tanpa kesulitan apapun, Ilham bisa menghadirkan kembali Ustadz itu. Setelah melakukan peneropongan gaib, Ustadz itu mengadakan ritual khusus berupa zikir yang dibantu oleh salah seorang muridnya. Namun setelah zikir dilakukan semalaman suntuk, dengan nada masyhul, sang Ustadz berterus terang pada kami bahwa gangguan gaib di rumah kami memang sulit dibersihkan sepenuhnya, mengingat ada semacam Raja Ifrit yang bercokol di dalamnya. Terus terang saja, Bu, kekuatan ilmu saya belum dapat menaklukkan kekuatan Raja Ifrit itu, sebab dia termasuk golongan jin kafir yang berilmu sangat tinggi, jelas Ustadz lebih lanjut. Lantas, apa yang bisa kami lakukan, Pak Ustadz? Tanya Ilham. Ustadz itu tidak segera menjawabnya, namun akhirnya dia memberikan wejangan yang bagi kami amat normatif. Bertakwalah dengan senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Insya Allah, makhluk-makhluk gaib itu tak akan bisa mencelakai jiwa kalian semua. Demikian katanya. Seperti kata Igo tempo hari bahwa makhluk-makhluk itu sesungguhnya memang tidak bermaksud mencelakai penghuni rumah. Kendati demikian, tetap saja kami tercekam oleh kehadiran mereka. Apalagi intensitas keanehan yang mereka ciptakan semakin hari semakin bertambah gencar. Terutama suara-suara aneh yang membuat tidur kami kian tidak nyenyak. Bila keadaan ini terus dibiarkan, lambat laun bisa amat mempengaruhi kondisi kestabilan mental dan kesehatan keluargaku. Gara-gara keanehan itu pula, kami jarang bisa tidur nyenyak. Bahkan seringkali kami terpaksa sama-sama tidur di ruang tengah dengan menghamparkan tikar atau perban nadi besar. Biminah pun tak urung ikut bergabung bersama kami. Sampai suatu malam terjadi kegaduhan di rumah kami. Mas Jamal yang pulang tanpa memberi kabar terlebih dahulu, malam itu menggedor-gedor pintu dengan panik dan ketakutan. Karuan saja, aku dan anak-anak yang tidur bareng di ruang tengah jadi heran dibuatnya. Apalagi ketika pintu kebuka, Mas Jamal langsung menghambur masuk dan langsung memintaku segera menutup pintu. "Ada apa sih, Pak?" tanyaku dengan heran. Mas Jamal yang bertumbuh tinggi besar itu tampak menggap-menggap dan sulit mengendalikan nafasnya. Setelah agak tenang, barulah dia bercerita. "Tadi aku lihat ada orang tidak berkepala berdiri di depan pohon mangga itu. Waktu melihatku, orang itu mengacung-acungkan goloknya yang masih penuh darah. Karuan aku lari karena sepertinya orang tidak berkepala itu mau mencelakaiku. Wah, untung kalian cepat membukakan pintu. Kalau tidak..." Kami saling pandang. Dengan demikian lengkaplah sudah. Semua penghuni rumah sudah menyaksikan sendiri teror gaib itu. Makhluk tanpa kepala yang dilihat Mas Jamal mungkin saja seperti yang pernah dipergoki Ilham. "Sekarang Papa percaya kan kalau rumah baru kita ini memang ada yang tidak beres?" tanya Citra. Mas Jamal hanya diam. Dia masih berusaha mengatur tarikan nafasnya. Perutnya yang gendut masih tampak turun naik. Ketika berduaan di dalam kamar denganku, dia baru mengakui bagaimana perasaannya. "Aku pernah bekerja di proyek pengeboran minyak di pedalaman hutan Kalimantan yang ganas, dan aku sempat menyaksikan banyak kejadian menyeramkan. Aku pernah melihat temanku ditelan ular raksasa. Aku juga pernah membedah perut buaya yang di dalamnya ada mayat temanku yang masih utuh. Tapi semua itu tidak membuatku takut. Tapi kejadian tadi itu benar-benar membuat nyaliku ciut. Bagaimana mungkin ada sosok tidak berkepala yang masih hidup dan mengancamku dengan goloknya?" papar Mas Jamal. Begitulah berbagai peristiwa gaib yang telah menimpa keluargaku. Kurang dari setahun menempati rumah baru itu, kami benar-benar seperti hidup di dalam istana hantu. Begitu mencekam.
Memang masih banyak peristiwa mencekam lainnya yang tak dapat aku beberkan satu persatu. Tapi kami tetap mengikuti saran dari Pak Ustadz yang waktu itu memberitahukan bahwa kami harus senantiasa bertakwa dan senantiasa menjalankan sholat 5 waktu.